Betul. Kita mulai Ya. acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta podcast Jurnal Respirasi Talk yang hari ini sudah pada sesi ke-6. Alhamdulillah kita bisa mengikuti bersama melalui media online dengan Zoom. Alhamdulillah hari ini telah hadir para pembicara yang pakar di bidangnya, dan tentu saja kita sudah kenal bersama. Nanti kita akan mendengarkan dari beliau-beliau. Beliau ini para autor yang sudah publikasi di jurnal. Sebelum kita memulai, mari kita baca doa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa melalui agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Untuk kegiatan yang pertama akan disampaikan sambutan oleh Chief Editor dari Jurnal Respirasi, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Winaryani, spesialis paru konsultan. Di waktu dan layar saya serahkan kepada Dr. Win untuk memberikan sambutan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Dipersilakan Dr. Win. Terima kasih Dr. Alfian. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah masuk ya? Sambut dok, monggo dok. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa menghadiri acara ini yang tentunya sangat bermanfaat ya. Jadi kita tadi sudah disebutkan oleh Dr. Alfian bahwa sudah JR-Talk yang ke-6 dan semuanya berjalan lancar, dan ternyata kita mendapatkan masukan bahwa kalau membaca waktunya nggak ada, tapi dengan mendengarkan beliau-beliau sebagai narasumber dari makalah-makalah yang telah diajukan, itu ternyata lebih cepat masuk. Dan mungkin kita juga bertanya mengenai mengapa beliaunya mengajukan ini dan sebagainya. Jadi alhamdulillah JR-Talk ini saya doakan untuk bisa berlangsung terus ya Dr. Alfian. Amin, amin dok. Terima kasih. Jadi bersama dengan Dr. Anang, Dr. Sudarsono, kita buat acara ini selalu ada dan bisa menjadi mungkin contoh dari tempat-tempat lain untuk melakukan JR-Talk. Saya rasa itu, Dr. Alfian, terima kasih. Matur nuwun Dr. Win atas sambutan yang telah disampaikan. Kita sampaikan bahwa kegiatan Jurnal Respirasi Talk ini adalah mengundang dari para autor, para penulis yang telah publikasi di Jurnal Respirasi. Dan kita tahu alhamdulillah saat ini Jurnal Respirasi telah terindeks nasional di Sinta 2. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik bisa Sinta 1, dan alhamdulillah terindeks di internasional di UAJ, terindeks di open access, jadi bisa diakses secara gratis, dan publikasi setahun 3 kali di Januari, Mei, dan September, dengan komposisi ada laporan kasus, case report, kemudian literatur review, dan ada original artikel penelitian. Jadi ini akan sangat membantu baik mahasiswa maupun dosen untuk kewajiban kelulusan maupun meningkatkan ini jenjang karirnya gitu. Untuk selanjutnya akan ada 3 pembicara yang akan menyampaikan dengan 2 panelis, Dr. Win dan Dr. Anang sebagai panelis. Juga nanti pada sesi akhir kita akan memberikan penghargaan kepada penulis di Jurnal Respirasi yang ternyata naskahnya itu disitasi di Scopus, itu Dr. Win. Jadi disitasi di Scopus ya Dr. Anang. Untuk pemateri yang pertama akan kami undang Dr. Budianti dari Aceh. Kemudian yang kedua akan kami undang Dr. Teguh dari Bandung. Yang ketiga pembicara guru kami Prof. Abdurrahman dari Surabaya, Universitas Airlangga. Untuk kesempatan yang pertama, nanti saya selaku moderator, nanti kita bincang santai saja, nanti dipersilakan untuk para materi menyampaikan barang 10 atau 15 menit, terus kemudian nanti berganti ke pemateri selanjutnya dan akan ditanggapi oleh panelis. Peserta yang hadir di sini akan mendapatkan link presensi di akhir acara dan bisa diisi dan akan mendapatkan yang ber-SKPID seperti itu.
Untuk waktu yang pertama kami persilakan Dr. Budianti untuk bisa menyampaikan materi. Dipersilakan Dr. Budianti. Baik, terima kasih Dr. Alfian. Izin share terlebih dahulu. Silakan. Ya, sudah jelas. Sudah, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh tim editor Jurnal Respirasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami penulis, jadi tidak hanya mempublikasi tulisan di Jurnal Respirasi, tapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara lisan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Winaryani, menyampaikan secara verbal terkait dengan isi dari artikel yang telah dipublikasi. Jadi para penulis mendapatkan double bonus dalam mempublikasi artikelnya di Jurnal Respirasi. Jadi sangat mengapresiasi. Kemudian yang kami hormati para pembicara yaitu Prof. Abdurrahman, Dr. Teguh Wijaya, kemudian para panelis, Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan, kemudian yang sangat kami cintai, guru kami Dr. Winaryani Kusuma Projos, spesialis paru konsultan. Salam sehat selalu Dok, dari jauh dari Aceh. Terima kasih, sehat-sehat Dok. Dan yang saya hormati juga moderator Dr. Alfian Nur Rashid, spesialis paru konsultan. Izinkan kami menyampaikan publikasi kami di Jurnal Respirasi yang diterbitkan di bulan Januari 2023, yaitu COVID-19 Severity Based on Deep Convolutional Neural Networks, chest X-ray image di Aceh, Indonesia. Di mana ini merupakan suatu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kenapa disebut sebagai suatu kecerdasan buatan? Karena memang dia programnya menggunakan simpul dan neuron yang saling berhubungan dalam struktur yang berlapis-lapis sehingga menyerupai otak manusia, dan dia punya banyak program. Nanti programnya punya banyak model dan menghasilkan suatu image yang detail. Di sini kami menggunakan Deep Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network ini adalah bagian dari deep learning yang disebut tadi artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana ini salah satu dari metode deep learning atau kecerdasan buatan itu sendiri yang mampu mengenali, mendeteksi, dan mengklasifikasi detail dari gambar. Jadi banyak data yang bisa dimasukkan dalam program ini, tapi khusus untuk image kita bisa menggunakan convolutional neural networks yang menjadi bagian dari artificial intelligence. Kenapa kami mengangkat topik ini untuk diteliti? Karena selama ini pada saat pandemi, maka fototorak adalah merupakan tes diagnosis klinis yang paling umum dilakukan. Kemudian ada juga pencitraan-pencitraan yang lain, tapi yang lebih mutakhir lagi seperti CT scan toraks. Namun keduanya masih membutuhkan banyak persiapan. Kemudian kita kalau menunggu hasil interpretasi dari kedua pencitraan itu membutuhkan kesimpulan dari para klinisi, sehingga kita butuh waktu untuk mendapatkan hasil tersebut. Oleh karena itu diperlukan beberapa teknik dari kecerdasan buatan, salah satunya adalah deep learning, lebih detail lagi adalah convolutional neural network tadi, yang dapat mendeteksi secara otomatis lesi-lesi dari COVID-19 dari hasil pencitraan, salah satunya yaitu fototoraks, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Ada sebuah studi di Jordan, banyak studi lainnya yang menggunakan artificial intelligence ini. Mereka juga mencoba untuk mengidentifikasi pneumonia COVID-19 dari chest X-ray, gambaran chest X-ray. Tapi umumnya mereka menggunakan fototorak dari berbagai sumber. Sehingga yang menjadi novelty dari penelitian ini adalah kami menggunakan fototoraks dari pasien COVID-19 confirm yang dikonfirm by PCR di Rumah Sakit Provinsi Aceh. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah model deep learning yang nantinya akan bisa mendeteksi pneumonia COVID-19 dari fototorak pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Provinsi Aceh.
Ini metode, ya, metode dimulai dari kami mengumpulkan data terlebih dahulu, data fototorak pasien-pasien COVID-19 yang confirm by PCR, kemudian diproses dengan menggunakan CNN tadi, yang menjadi bagian dari deep learning dan artificial intelligence melalui software VGA Card Asus NVIDIA RTX 2060. Dimulai dari identifikasi masalah, tadi masalah di lapangan yang demikian, kemudian meninjau banyak referensi dan menelaah kembali novelty-nya dari penelitian ini apa. Kemudian kami berhasil mengumpulkan 800 fototorak pasien COVID-19 confirmed by PCR yang dirawat di Rumah Sakit Provinsi Aceh. Kemudian kami melakukan processing data, datanya diolah, ya, di testing menjadi data testing dan data training. Kemudian melalui pre-processing image, di mana pre-processing image ini adalah fototoraknya itu diubah citranya atau warnanya, kemudian ukuran dari fototorak itu juga diubah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh tim peneliti. Sebelumnya lupa saya sampaikan bahwasanya penelitian ini adalah penelitian lintas fakultas, juga mengusung tema dari Dikti sendiri, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi penelitian ini terdiri dari tim penelitinya dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Elektro, dan Fakultas Informatika. Kemudian data ini di training, ya, dimasukkan dalam desain model yang sudah ditentukan. Di sini menggunakan desain model dari VGG 16, nanti dimasukkan arsitektur VGG dan menghasilkan klasifikasi COVID-19 secara detail. Kemudian data yang sudah dilatih, diekstraksi dan diekspor, dan akhirnya menjadi sebuah aplikasi nanti. Nah, ini model yang digunakan. Sebenarnya banyak sekali model-model yang ada di deep learning, ada YellHomo dan lain sebagainya. Tapi kami menggunakan satu model yang ini umumnya juga digunakan oleh peneliti lain. Kami menggunakan rancang model arsitektur GG16 dengan kenapa memilih ini karena tingkat akurasinya cukup tinggi, performance dan penggunaan resource datanya juga sangat bagus. Di mana VGG ini dia terdiri dari banyak sekali layer. Ada frozen layers dan masuk dalam beberapa layers ini. Kemudian nanti pada akhir layers adalah fully connected layer. Fully connected layer ini nantinya menghasilkan image data yang detail, ya. Jadi ini dari input gambarnya sudah di resize tadi sesuai dengan kesepakatan oleh tim peneliti, kemudian dimasukkan dalam arsitektur VGG ini yang melalui banyak sekali layers dan konvolusi, kemudian berakhir pada fully connected layer. Fully connected layer ini adalah layar terakhir yang menghasilkan satu model image COVID-19. Penelitian ini juga nanti dari image tersebut bisa mengklasifikasi apakah ini fototoraknya normal, apakah ini fototoraknya adalah COVID-19 dengan kerusakan derajat ringan, sedang, berat, ya, tanpa perlu menggunakan interpretasi dari ahli tadi. Jadi sudah dimasukkan ke dalam sistem artificial intelligence ini. Nah, sebagai hasil nanti lebih lengkapnya bisa dibaca di metodenya bisa dibaca di publikasi kami. Hasilnya nanti akan terbagi menjadi dari 800 data yang sudah 800 fototorak yang sudah diproses melalui convolutional neural networks. Dihasilkan 4 klasifikasi dari fototorak tersebut, yaitu ada yang normal, fototorak normal, ada yang fototorak dengan derajat kerusakan COVID-19 pneumonia yang ringan, kemudian ada yang medium dan ada yang severe. Di mana kalau normal itu bagian paru-paru tanpa terdapat kerusakan apapun. Kalau misalnya ringan, ini terdapat paru-paru secara umum terlihat masih utuh, akan tetapi ada bagian dari porsi yang kecil yang terindikasi berwarna pekat karena kerusakan daripada jaringan. Ada yang medium, ini paru-paru yang dapat dilihat dalam porsi yang cukup besar, dan di beberapa titik terdapat
kerusakan dari paru. Kemudian yang severe atau berat, ini kondisi paru-paru memperlihatkan kerusakan yang cukup signifikan dengan kuantitas area yang mengalami kerusakan cukup luas. Ini salah satu foto torak yang memprediksikan dari hasil yang sudah dimasukkan ke dalam proses deep learning atau convolutional network ini salah satu foto torak yang menunjukkan kalau ini adalah foto torak COVID-19 pneumonia dengan derajat berat. Ya. Di mana di sini menunjukkan severe lung damage. Nah, kemudian dilatih dengan menggunakan EPOC sebanyak 50 kali dengan 11 langkah dalam waktu sekitar lebih dari 3 jam. Kemudian hasilnya menunjukkan performance dengan akurasi 93,48% dan presisi 95,2%. Jadi tingkat akurasi dari model model fototorak COVID-19 ini tingkat akurasinya di atas 90%. Sebagai diskusi, penelitian ini mengembangkan model pembelajaran yang berbasis arsitektur CNN untuk mendeteksi kasus-kasus COVID-19 berdasarkan fototorak. Jadi cukup membantu bila ada keterbatasan dalam pemeriksaan berdasarkan laboratorium, di mana model yang diusulkan dari penelitian ini tingkat akurasinya di atas 90%. Kemudian hasil dari model deep learning ini cukup menjanjikan, di mana dapat mendeteksi COVID-19 berdasarkan gambaran dari radiografi dari fototorak. Oleh karena itu, ini dapat signifikan membantu mengendalikan COVID-19, pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah sudah berakhir. Ya. Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendekatan deep learning dalam rangka mendeteksi kasus-kasus COVID-19 berdasarkan fototorak dengan menggunakan metode CNN, ya, didesain untuk mengidentifikasi COVID-19, pneumonia COVID-19, di mana datanya itu ditrain, ya, dilatih dan kemudian diuji kembali berdasarkan pengumpulan dari 800 data fototorak yang COVID-19 confirm. Kemudian memprosesnya secara komputerisasi, di mana biayanya murah dan dengan hasil yang menjanjikan karena tingkat akurasinya di atas 90% tadi. Kemudian juga penelitian ini menyediakan data-data training dengan performance yang cukup tinggi karena sensitivitas dan akurasinya yang cukup baik dari model yang dihasilkan dari, maka dipertimbangkan kegunaannya untuk membantu para tenaga kesehatan dalam mendeteksi COVID-19 dengan cepat. Nah, ini data dari model tadi, datanya kami ekspor, kami masukkan, kami buat dalam suatu aplikasi, nama aplikasinya adalah GCOV. Nanti grouping COVID-19, nanti tinggal masukkan data nama dan data demografi, kemudian masukkan fototorak, tinggal mengupload file fototorak. Nanti dari hasil file fototorak ini, akan keluar hasilnya. Apakah ini fototorak normal atau kalau memang ketemu lesi COVID-19 berdasarkan model CNN yang telah diciptakan dari penelitian ini, maka nanti akan keluar mild COVID-19 atau medium COVID-19. Demikian pemaparan dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Budianti telah menyampaikan materi tentang artificial intelligence atau kita kenal sebagai kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi foto rongsen, foto torak pada pasien COVID untuk memisahkan, ya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk pemateri kedua disampaikan oleh Dr. Teguh, spesialis paru dari Bandung. Dia akan menyampaikan tentang kasus Dodge Potter. Oke, dipersilakan Dr. Teguh. Oke, terima kasih Dr. Alfian. Ya, terima kasih untuk undangannya ini. Ini surprise juga ini, ada undangan bicara di acara jurnal, ya.
Biasanya jarang sekali jurnal ya. Kalau webinar biasa oke, tapi jurnal. Salam juga untuk teman-teman di Surabaya, sudah lama nih tidak pernah ketemu Dr. Winaliani, Dr. Sudarsono. Ya, Sudah lama nih kita ya, tidak Dok. ketemu ya. Salam sehat semuanya ya. Oke, izinkan saya share screen. Tampak share screen saya? Masih Bisa progres, tampak? Dok. Masih loading. Nah, sudah terlihat. Ya, terima kasih. Selamat siang dan buat sahabat-sahabat sekalian semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu laporan kasus Dodge Porter Syndrome ya. Jadi kasus ini kami angkat, kenapa? Karena ya kami juga search di berbagai literasi. Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan kasus seperti ini di Indonesia. Barangkali ada, tapi sampai hari ini belum pernah ada laporan kasus tentang kasus ini. Di luar juga sebenarnya kasus yang jarang didapatkan. Mungkin hanya sampai hari ini sekitar 2.000 kasus ya yang pernah dilaporkan. Jadi ini termasuk kasus yang jarang sekali. Kasus ini menarik perhatian karena awalnya kasus ini pasien ini seorang wanita umur 60 tahun. Beliau datang ke darurat dalam kondisi tidak sadar. Ya, dalam evaluasi di unit emergency didapatkan hipoglikemi yang berat, hanya 21 gulanya waktu itu. Lalu dibolus dan ditangani dan kemudian naik dan sadar kembali. Dan kemudian dilakukan work up dan foto toraknya menunjukkan ada massa di paru-paru. Nah, pada awalnya itu babnya dikonsulkan saya. Jadi awalnya ditangani oleh sejawat penyakit dalam subspesialty endokrin karena kasus hipoglikeminya. Kemudian dikonsulkan ke kami dalam konsultasi kami dan evaluasi awal. Ternyata pasien ini pernah di fototoraks 4 bulan sebelumnya dan didapatkan ada massa di paru. Tapi waktu itu menolak untuk tindakan dan sebagainya. Ya hilang aja, lost follow up. Tapi bukan di center kami, di center lain dan lost follow up. Nah pada awal kasus ini kami menduga bahwa ini kasus yang berbeda. Artinya kasus endokrinnya sendiri, kasus parunya terpisah. Jadi kami tidak melihat ada hubungan. Jadi pada awalnya kami mengira ini tidak ada hubungan antara massa di parunya dan kemudian di masalah dengan hipoglikeminya. Dan kemudian kami lakukan evaluasi USG torak untuk lihat apakah ada efusi. Ternyata efusinya minimal, jadi ini betul massa solid. Dan menarik karena dalam follow up observasi tiap harian ternyata kasus hipoglikemi ini sulit ditangani. Jadi ya sudah diberikan bolus glukosa. Kemudian dalam sehari 2 hari turun lagi, selalu demikian, hipoglikemi terus. Nah sampai di situ baru terpikir, jangan-jangan ini hipoglikeminya karena masalah di tumornya. Kami membujuk pasien, akhirnya bersedia untuk dilakukan tindakan biopsi. Ya, ini fotonya ronsen. Yang di kanan ini adalah foto 4 bulan sebelumnya. Yang di kiri ini adalah foto ronsen pada waktu awal masuk ke institusi kami. Ya, dengan foto seperti ini. Jadi kami tadinya menduga ada efusi pleural, ternyata efusi pluralnya minimal. Nah, lalu dilakukan tindakan CT scan dan didapatkan. Nah, pada saat ini ada pemikiran bahwa ini jangan-jangan tumor jinak karena kontur daripada CT scan-nya tumornya seperti ini ya. Dan tampaknya ini tumornya ada beberapa bagian klasifikasi, jadi kami menduga ini tumor jinak. Lalu dilakukan ini USG-nya, efusinya sangat minimal. Ya, jadi ini betul-betul solid, massa solid tumor. Nah, lalu dilakukan biopsi dengan transtorakal biopsi dan ditemukan jaringan spindle cell dan fibrosis. Jadi kami mendiagnosis sebagai solitary fibrosis tumor. Nah, lalu pada titik itu kami konsulkan ke bedah torak untuk dilakukan tindakan. Ya, pada awalnya ini cukup alot gitu ya, membujuk pasiennya untuk mau dioperasi. Tapi kami sampaikan bahwa selama ini tidak diangkat, kasus gula darahnya akan terus seperti itu, tidak akan pernah bisa naik.
Nah, kemudian bersedia dioperasi. Ini tumornya masanya besar, 19 cm kali 16 kali 10 cm, ya, solid, batasnya tegas masanya, dan ternyata dari hasil PA-nya menunjukkan spindle cell, ya, fibrous dengan spindle cell. Ya, di sini kami menyimpulkan bahwa ini tumor jinak, ya, solid fibrous tumor. Nah, ini post op ada apa? Chest tube yang masih terpasang sampai 10 hari itu chest tube, dan pasien baik. Hari kedua dari post op gula sudah stabil, nggak pernah turun lagi 2 hari setelah post op. Jadi stabil terus sampai akhirnya pulang, dan sampai beberapa bulan kemudian masih observasi, paru bagus, bersih, clear. Gula juga tidak pernah lagi ada masalah. Artinya pasien ini sebenarnya bukan kasus DM atau kasus gula. Ternyata tidak pernah lagi ada masalah tanpa obat untuk gulanya. Jadi pasien observasi baik. Nah, sebagai bahan diskusi, solitary fibrous tumor ini walaupun jarang juga, tapi cukup bisa didapatkan, dan bisa jinak, bisa juga ganas, ya. Kebetulan yang kami dapatkan kasus benign, dan kasus ini cukup jarang, lebih jarang lagi yang dengan paraneoplastic syndrome hipoglikemi. Itu sangat jarang sekali. Jadi kasus di luar negeri pun sampai hari ini tidak banyak. Tadi evaluasi kami hanya mendapatkan sekitar 2.000 kasus sampai hari ini yang pernah dilaporkan di seluruh dunia. Dan itu sangat sedikit. Di Indonesia belum pernah ada laporan tentang kasus ini, Dodge-Porter syndrome ini. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa kadang-kadang kalau kita mendapat kasus dengan massa paru atau siap paru, kadang-kadang kita perlu membuka pikiran juga bahwa ini belum tentu kasusnya murni hanya di paru saja, tapi ada efek sistemik yang perlu dipertimbangkan yang dikenal sebagai paraneoplastic syndrome, di mana paraneoplastic syndrome itu sendiri adalah satu kondisi atau sindrom gejala yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan parunya, artinya tumornya tidak berhubungan langsung dengan parunya, tapi akibat dari tumor yang ada di dalam paru. Seperti pada kasus ini, ya. Jadi bila tidak ada pemikiran ke arah hipoglikemi ada hubungannya, barangkali akan terlewat nih kasus ini, ya. Tapi ketika kami mulai mempertimbangkan, karena sulit sekali dalam perawatan selama hampir 2 minggu itu sebelum diangkat, itu gulanya nggak pernah bisa bagus, selalu hipoglikemi terus. Nah, jadi salah satu teori mengatakan juga bahwa tumor ini menyebabkan hipoglikemi karena dia menghasilkan insulin, ya, jadi hiperinsulinemia. Jadi hyperinsulinemia yang menyebabkan hipoglikemi yang permanen, persisten maksudnya. Nah, itu karena tumornya sendiri, Jang. Jadi setelah tumornya diangkat, ya semua masalah selesai. Ya, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan tentang kasus ini, ya. Semoga ini membuka wawasan kita juga supaya kita lebih multidisiplin barangkali, ya, menangani pasien-pasien kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Teguh sudah menyampaikan kasus yang ada di Bandung. Hadir juga di sini Dr. Evelyn, satu tim dengan Dr. Teguh. Terima kasih sudah bergabung, ya. Untuk ada yang mau nambahkan nggak, Dr. Evelyn? Silakan kalau ada tambahan dari tim. Silakan Dr. Evelyn, ada tambahan. Ya, sebentar silakan. Ya, silakan, sudah bisa bersuara. Tampaknya mikrofonnya masih belum terhubung. Ya. Belum keluar suaranya, Dr. Evelyn? Nah, apa, nanti aja sambil dulu
atur dulu mikrofonnya, nanti kalau ada sudah bisa bergabung silakan nanti menambahkan. Oke. Untuk materi selanjutnya yang ketiga, Prof. Abdurrahman, beliau akan menyampaikan tentang diafragma. Oke, dipersilakan Prof untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum. Sudah terdengar bagus? Iya, Prof. Ampun, Prof. Baik. Yang terhormat Dr. Winaryani, Dr. Isning, Dr. Alfian, dan seluruh tim, Dr. Teguh, Dr. Budianti, dan seluruh yang hadir, termasuk rekan-rekan kami, Bang Hilmi, Mbak Asmaul, sama Mbak Ulfi. Mudah-mudahan presentasi ini menambah clear apa yang kami coba angkat. Izin share screen ya. Enggak, Prof. Enggak, Prof. Mana di layar ini? I see. Sorry. Baik. Optimal diaphragmatic breathing pattern through exercise can lead some medical problem. Jadi pada mulanya kami gimana sih? Ini oke. Ini terlihat ya, Dr. Alfian, betul. Yang tadi sampun terlihat, Prof. Ini yang terlihat layar peserta, Prof. Video peserta. Iya. Yang tadi sudah terlihat, Prof. Oke. Baik. Jadi Nah, ini sampun, ini betul nih, Prof. Kami mendapatkan ide bahwa nafas ini kebutuhan mutlak dan dipakai setiap hari, dan itu wajib. Nah, di situ lalu kemudian muncul ide apakah ada di antara cara bernafas ini yang memenuhi syarat paling bagus, maksudnya paling efektif dan paling efisien. Lalu ternyata setelah kami dalami, nafas yang paling efektif dan paling efisien itu bisa menghantar seseorang kepada keuntungan dan menjauh kepada kerugian. Ya, gimana? Kalau geser gini ya, oke, thank you. Kami ambilkan dari jurnal yang dipresentasikan di respirasi, jurnal respirasi, dan juga kami juga menyusun buku yang terbit pada tahun yang sama oleh Erlangga University Press, judulnya Bersama Efektivitas Nafas Diafragma. Oke. Jadi yang mendesak, artinya dalam keadaan emergensi, kita tahu bahwa saluran nafas ini menjadi prioritas untuk kita lihat. Itu yang kami hantar sebagai pemahaman supaya mengerti bahwa nafas ini penting dan tidak boleh ditinggal. Dan nafas ini mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita, lalu kemudian juga akan menghambat karbon dioksida dari tubuh. Dan ini pengantar yang disampaikan oleh teman-teman yang menyusun slide, dan ternyata ada beberapa tipe nafas. Intinya adalah bahwa nafas yang paling kami setujui atau yang kami lihat sebagai suatu efektif dan efisien adalah diaphragmatic breathing atau disingkat dengan DB. Dan nafas ini kalau dipakai, kalau digunakan, akan menghasilkan efek seseorang akan mampu menurunkan keluhan atau menekan
beberapa macam penyakit yang intinya adalah ada penyakit obstruktif pulmoner dengan literatur yang kami majukan, ada asma kronik, stroke, congestive heart failure, termasuk GERD, cerebral palsy, labor pain, dan tentu anxiety. Jadi nafas yang efektif itu ternyata tidak hanya menurunkan kebutuhan kalori dari yang menarik nafas dan mengoptimalkan fungsi nafasnya kepada tubuh, tetapi juga bisa menekan penyakit. Secara empirik di tempat lain kami mendapatkan informasi dan ada capture videonya di sini bahwa nafas yang baik itu juga bisa menghantar kekuatan yang lebih optimal. Misalnya dia mampu meningkatkan endurance. Di tempat lain kami juga mendapatkan yang belum sempat kami sampaikan di sini karena memang literaturnya belum kami dapat, ialah menekan disfungsi ereksi, menekan prolaps dari anus, menekan prolaps dari uterus, dan sebagainya. Intinya adalah bahwa breathe itu harus kita pakai setiap saat, dan di antara teknik nafas yang ada itu diaphragmatic breathing itu adalah yang dipilih, dan kemudian diaphragmatic breathing itu bisa dilatih untuk menghasilkan kondisi tubuh yang optimum. Di samping menekan penyakit, dia juga meningkatkan kebugaran tubuh, menjadikan tubuh lebih tenang, dan kemudian bisa mengerjakan aktivitas lain dengan lebih sempurna. Selanjutnya kami masih ingin share yang ini, share screen yang ini beda dengan yang tadi. Ini adalah apa yang kami lakukan sebelum kami menulis jurnal itu maupun menulis buku. Jadi kami juga ikut latihan teknik nafas diafragma yang digunakan di sini antara lain oleh Senam Tepada. Pimpinannya seperti yang kita lihat di dalam video ini adalah Dr. Ida. Beliau spesialis penyakit kulit di Rumah Sakit Haji, istri dari Bapak Surahadi, pimpinan dari Tepada Kalimantan Indonesia. Kami mengundang beliau untuk melatih kami sambil memberikan petunjuk arah bagaimana caranya melakukan nafas diafragma dan beberapa keuntungan yang dicapai oleh itu, selain keuntungan yang kami sampaikan di dalam artikel kami di jurnal respirasi. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Barangkali dari Bang Hilmi atau Mbak Ulfi atau Mbak Asmaul mau menambahkan, monggo. Monggo dipersilakan untuk tim mungkin ada yang nyampaikan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan Prof di akhir nanti kita minta ada satu tim yang bisa Prof memperagakan video yang disampaikan tadi Prof. Oh, iya. Menarik kayaknya itu Prof. Iya, Prof. Ada yang mau disampaikan dari tim? Monggo. Mas Hilmi mungkin menambahkan, monggo silakan Mas Hilmi. Monggo. Siapa yang akan menambahkan akan saya jadikan co-host untuk bisa buka suara. Persilakan kalau ada yang menambahkan. Silakan kalau Mas Hilmi. Okay. Mas Hilmi, monggo. Okay. Terus sementara sambil menunggu mungkin ada nanti sambil sesi diskusi, Prof. Okay. Kita mengundang dua panelis kita, Dr. Winariani selaku Chief Editor dan Dr. Isning Anang selaku Wakil Chief Editor dan sekaligus Ketua Departemen Pulmonologi. Okay. Dipersilakan untuk Dr. Win memberikan tanggapan kepada panelis untuk menyampaikan kepada narasumber. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Sudah keluar ya Dr. Alfian ya? Sampun, Dok. Sampun. Ya, Matur nuwun, Dr. Alfian. Jadi mungkin saya sedikit-sedikit, tapi untuk ketiga pembicara ya, karena ini tiga-tiganya sangat menarik. Jadi nomor satu yang
Dokter Budianti ini pada waktu saya mendengarkan ini lebih enak kita mendengarkan daripada membaca ya. Kalau mendengarkan lebih jelas, Ya, Dokter Budianti ya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan ini apa ide menarik selain kedokteran, teknik, elektro, dan kemudian informatika. Itu sebetulnya idenya itu dari mana ya Dokter Budianti? Kan ini rada aneh ya. Ini bisa bersatu untuk menegakkan suatu diagnosis dan pertanyaannya apakah pertama pasien yang difoto ini sudah swab memang PCR-nya positif ya? Benar dokter, jadi fototorak yang kami kumpulkan ini adalah fototorak dari pasien confirm by PCR. Jadi saya pilih satu-satu fototoraknya, saya ke radiologi di bagian Piniri. Bermula dari idenya itu adalah bagaimana sih cara yang cepat biar kita bisa dan mudah bagi pasien, karena waktu gelombang badai COVID gelombang 2 dan 3 itu banyak sekali pasien orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu serasa malu gitu dok untuk rumah sakit, kemudian kok ya ruwet ke rumah sakit karena ramai malah takut tertular lagi. Akhirnya gimana sih caranya ada sebuah sistem yang mereka tuh bisa deteksi sendiri, kemudian kalau ini COVID-19 ringan bisa isolasi sendiri, isolasi mandiri sendiri tanpa perlu ruwet harus periksa-periksa swab PCR lagi karena kan diambil dari nasofaring, jadi agak-agak seperti itu dok. Akhirnya saya baca-baca memang ada sebelumnya penelitian yang untuk convolutional neural network untuk klasifikasi tuberkulosis Dr. Win. Jadi untuk lesi-lesi TB itu sudah mulai banyak. Kalau yang di neurologi itu lesi sudah mulai dikomputerisasi, dibuat dalam artificial intelligence ini. Jadi sudah mengarah ke sana. Jadi nanti dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi dan sudah dengan mudah bisa terdeteksi. Akhirnya saya tanya-tanya, ini bisa dilakukan oleh tim dari teknik elektro. Demikian Dr. Win. Iya, jadi sangat menarik sekali ya, karena menarik dari beliau-beliau yang di luar kita, yang dulunya kita hanya kedokteran aja ya, sekarang kita bisa menarik yang lainnya dan semuanya itu ya welcome ya, dari teknik elektro dan informatika itu welcome ya. Senang juga welcome dengan dok, kerjasama ya. Senang sekali karena mereka juga ternyata dari mereka juga ada banyak hal yang bisa ada banyak data di bagian kedokteran ini yang bisa komputerisasi sebenarnya sehingga mempermudah dalam deteksi dan deteksi diagnosis dan lain-lain. Terus apakah ini ada gold standarnya ya? Gold standard atau ini ya dibuat sendiri dengan swab PCR positif, kemudian dengan hasil-hasil ini bisa mencocokkan mereka dengan kelainannya ini merupakan yang normal, medium atau severe gitu. Ada gold standarnya apa enggak ya? Itu dimasukkan dalam rancang model CNN tadi dok, pakai arsitektur VGG. Jadi memang bagian dari artificial intelligence-nya. Mereka yang lebih tahu dok, ini pilih yang mana. Kalau untuk ini masuk ke dalam CNN dengan rancang model yang mana, mereka yang lebih tahu dok. Saya hanya menyampaikan ide, saya mau kayak gini, datanya dari saya, ini gimana kalian olahnya pakai apa, mereka yang gitu ya. Bagus dok. Bagus sekali ini untuk ancang jadi profesor nih, Dr. Budianti. Amin, mudah-mudahan terwujud. Oke. Boleh lanjut yang kedua ya, Dr. Lanjut, monggo dok, monggo yang lanjut kasus ya, lanjut ini mumpung pikiran masih terkobar-kobar dengan beliau-beliaunya. Memang lebih enak kalau kita mendengarkan ya. Jadi yang kedua ini adalah dari Dr. Teguh, itu juga menarik sekali. Kan kadang-kadang kita ini punya pasien ya, hipoglikemi terus ada tumor ya biasa ya. Tapi waktu itu kecurigaannya kena apa dok? Kok tiba-tiba terus larinya ke arah Dodge-Potter syndrome ini? Mana Dr. Teguh? Ya, terima kasih Dr. Win. Ya, pertama kali setelah tadinya kami berpikir juga tim, jadi saya diskus dengan dokter penyakit dalamnya, kami berpikir bahwa ini terpisah gitu ya, jadi masalah hipoglikemia sendiri, masalah tumornya sendiri. Tetapi dalam observasi dokter menyampaikan bahwa dia kesulitan karena
nggak pernah bisa teratasi itu hipoglikeminya. Artinya diberikan bolus naik, besoknya turun lagi, berikan bolus naik, besoknya turun lagi, selalu demikian. Lalu beliau menanyakan, jangan-jangan bisa nggak ini karena tumornya. Nah, baru ya kita tiba-tiba tergugah gitu ya, mikir wah bisa juga. Lalu kami cari di literatur hipoglikemi dan tumor paru begitu, ketemu beberapa kemungkinannya ada salah satunya Dorfporter syndrome ini. Nah, jadi itu melalui diskusi. Makanya saya disampaikan bahwa pentingnya kita multidisiplin di sini. Jadi diskusi dengan teman dari penyakit dalam. Nah, kemudian setelah terpikir ke sana, maka kami bujuk untuk biopsi. Ternyata setelah dibiopsi dapatnya sel spindle tadi, spindle cell dengan fibrosis, makin menguatkan kami bahwa oh iya. Nah, setelah itu baru kami betul-betul membujuk pasiennya bahwa satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi masalahnya hanya diangkat tumornya. Nggak bisa dengan obat, nggak bisa dengan apapun. Nah, baru setelah itu dia mau untuk dilakukan karena tidak ada pilihan. Saya bilang ini tidak bisa dengan obat karena pasti akan turun terus gulanya. Dan kalau gula turun, ya kamu pingsan berkali-kali. Ya kalau ketolong, saya sampaikan gitu. Ya kalau sudah kamu ketolong, pingsannya bisa bangun lagi. Kalau tidak bisa gimana? Nah, akhirnya dia baru mau, keluarga juga akhirnya ikut membujuk, akhirnya mau. Karena tadi ceritanya demikian. Jadi awalnya memang tidak terpikir, tapi kemudian dari diskusi kami berdua dengan dokter penyakit dalam, kok sulit diatasi nih hipoglikeminya. Apa jangan-jangan karena tumornya ya. Nah, jadi pertanyaan itu menggugah kami untuk cari literatur. Ternyata ya ada memang satu tumor paru yang berhubungan dengan hipoglikemi tadi, yang Dorfporter syndrome ini. Ya, dokter setelah operasi itu apa memang beliaunya ini memang punya diabetes atau enggak? Terus kemudian setelah operasi diambil tumornya, apakah dalam perjalanan, enggak tahu saya sampai kapan itu, apakah dalam batas ya biasa-biasa saja, artinya tidak terjadi hipoglikemik lagi, dok? Ya, menariknya di situ. Kalau pasien ini tidak ada riwayat DM, tidak ada riwayat diabetes, ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa 2 hari post-op itu gulanya sudah bagus. Dan setelah post-op tidak pernah lagi diberikan bolus, terus baik. Bahkan kami evaluasi sampai 8 bulan setelah operasi itu masih normal terus. Nggak pernah, tanpa obat, tidak pernah turun lagi. 8 bulan, iya. Ya, itu terakhir kontrol ya. Iya. Terakhir kontrol ke saya, tapi ya mungkin kontrol ke penyakit dalam. Saya belum kontak lagi apakah biasanya pasien lalu karena tidak pernah ada keluhan, nggak pernah ada masalah lagi dia. Ke saya sudah ada obat, ada apapun juga soalnya. Luka operasi sudah bagus, semuanya bagus. Jadi ya akhirnya saya bilang ya kontrol ke saya kalau ada keluhan aja. Nah akhirnya memang tidak diminta ada kontrol. Tapi sampai dengan itu tidak ada keluhan sama sekali dan gula betul-betul tanpa obat apapun terpantau baik. Oh ini matur nuwun informasinya Dokter Teguh. Jadi ini menarik juga karena kita jarang berpikir ada hipoglikemi, ada tumor ternyata berhubungan. Terima kasih Dokter Teguh. Namanya juga menarik ya Dokter Win ya. Namanya Dorfporter. Kayak Harry Potter. Ya? Itu nama dokter yang pertama menemukan sindrom ini tahun 1930. 2 orang dokter, satu dokter Dort, satu dokter Porter. Jadi seperti mereka digabungkan nomornya. Digabung namanya. Seperti mobil Dorfporter syndrome. Iya. Nanti ada yang namanya Yahya Teguh Wijaya syndrome. Namanya Dokter Teguh. Oke, terima kasih dok. Saya berpindah ke Prof. Abdurrahman ini yang dari Surabaya ini. Iya, ini saya juga tergelitik ini Prof. Abdurrahman ini mengenai penyakit COPD, asma, kemudian GERD, itu mungkin memang hubungannya sudah jelas ya, Prof. Tapi kalau anxiety itu bagaimana ya, Prof? Apa karena dengan pernafasan diafragma bagus, terus anxiety-nya menjadi berkurang atau bagaimana ya, Prof ya? Tertariknya di situ saya. Terima kasih Dr. Winaryani. Jadi kami ini mungkin terinspirasi oleh pakar penyakit dalam dari Amerika. Beliau keturunan Indian, menjadi direktur di Dallas Hospital itu sekian lama, dan pernah menulis buku
sembuh dari hal-hal yang dianggap sepele. Kita bernafas setiap hari dan itu penting. Belum pernah yang ada menganggap nafas ini menjadi pengobatan. Ini kan sesuatu yang menarik menurut saya. Nafas itu bisa dipakai sebagai obat. Bahkan bisa meningkatkan optimalisasi diri. Dan yang terpenting yang ditanyakan terakhir tadi, karena turunnya anxiety itu akan menekan seluruh penyakit. Bukan hanya COPD, apa saja penyakit. Karena masalah di orang itu adalah tidak tenang. Tenang itu kalau misalnya kita runut ke tempatnya Newton, delta F-nya, delta force-nya itu mendekati 0. No stress. No stress itu berarti low radikal, free radikal. Radikal lebih banyak kurang, berarti pengrusakan di mana-mana kurang. Saya temukan di jurnal, kalau sudah low stress itu, imunitasnya tinggi. Demikian juga kalau nafas diafragma, orangnya jadi tenang, tidak tergopoh-gopoh. Itu juga memberikan informasi ke batang otak untuk meyakinkan dirinya tidak memberikan isu untuk gabah. Jadi orangnya lebih tenang. Dan tenang itu di mana-mana akan menghasilkan kesembuhan. Artinya orang yang justru sakit itu gara-gara prosesnya tidak tenang. Tenang itu dimiliki oleh orang yang optimis, tenang itu dimiliki oleh orang yang syukur. Optimis itu kami baru saja mengupload jurnal di Scopus 2, di International Journal di Sheffield, tentang optimis itu. Jadi aktivitas kami kira-kira di situ. Lain waktu saya mengupload tentang rahmatan lil alamin, kasih sayang. Betapa kasih sayang itu mengcover semua penyakit. Itu kenapa kok tidak dimampukan kita. Bukan hanya itu, tetapi dia menarik rizki. Rizki itu maksudnya adalah ketahanan tubuh bagus, wudhu cemerlang, lebih awet muda, lebih banyak duit, itu kira-kira gitu ya. Kalau dokter Alfian lebih banyak sedekah gitu. Jadi model. Jadi hal-hal yang di sehari-hari kita hadapi itu kenapa kita tidak pakai sebagai senjata? Kenapa yang dipikir adalah yang modern, yang ribet, yang macam-macam. Ini loh ada sesuatu yang kita pasti pakai ini. Harus wajib pakai. Ayo, di antara yang hadir ini, siapa yang berani nafas 6 menit saja? Coba saya ingin tahu. Wah, ya enggak berani. Nggak berani. Sama dengan tenggelam, Bro. Nah, kalau tidak berani, kenapa yang sudah ada itu tidak kita kelola menjadi yang optimal? Iya, betul. Saya sampai mengundang pakarnya itu, dan saya sampai minta latihan terhadap itu sebelum menulis itu. Sebelum menyusun itu. Dan kebetulan yang diajak menulis, saya sedang mengajar ITS. ITS ini kerjanya adalah bagaimana diaplikasi kedokteran, tapi dengan mekanika. Mekanika geraknya, saya pilihkan yang nafas. Dan itu sesuatu yang penting. Jadi dia hubungannya dengan ketenangan, itu dia akan memberikan respon bahwa diafragmanya tidak seperti orang yang marah gitu. Kalau marah gitu, kalau nafasnya tenang itu, dia akan memberikan feedback yang tenang ke sana. Di samping, di situ oksigennya meningkat, CO2-nya malah keluarnya bagus. Kalau misalnya oksigen meningkat itu tentu metabolisme jadi baik. Jadi mestinya saraf yang komunikasi itu agak konslet dikit, yang kemudian agak cenderung atau apa itu menjadi longgar. Dan kemudian yang epitel yang harusnya rusak atau hubungan antar saraf yang mestinya kurang lancar itu menjadi lebih smooth dengan oksigenasi yang baik. Dan oksigen yang baik ini sudah diterapikan misalnya di hiperbarik dan sebagainya. Jadi satu diantaranya adalah kebutuhan oksigennya memang lebih bagus dan itu merupakan terapi. Yang kedua yang paling penting adalah membuat orangnya tidak emosional, lebih tenang. Dan ketenangan ini sekali lagi saya berani pastikan di sini jurnalnya sudah terbit di sekitar November kalau 21 dari Abdurrahman dan kawan-kawan itu tentang efek tenang itu pada tubuh dengan segala macam komponen imunologi yang dia meningkat secara signifikan. Jadi ya itu kira-kira. Jadi intinya adalah please kita kembali ada sesuatu yang tadi di depan kita saat ini kita bisa pakai sebagai alat untuk menekan penyakit. Tidak harus yang canggih-canggih, tidak harus yang mahal, ya, tetapi itu malah justru lebih hebat. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat, Prof. Sangat informatif. Menghargai kita bernafas. Kita sering ya Dokter Alfian ya, kita ini tidak menghargai
pernapasan kita. Padahal begitu sesak, baru kita mulai hitung 1, 2, 3. Padahal kalau biasa nggak pernah Iya, direken Dok. gitu. Betul. Iya, dan ini ternyata ROS-nya ini yang Penting naik sekali, turun itu karena penting apa? sekali. Baik, Ya, terima itu kasih saja, Dr. Dr. Win. Alfian, Nggih, matur nuwun. matur nuwun. Dr. Anang, monggo Dok. Mengundang Dr. Anang untuk mungkin Alfian. tanggapan Dok. Nggih, monggo Dok. Nggih. Terdengar ya suara saya ya? Jelas Dok. Alhamdulillah peserta Oke. sampai siang ini bertahan 99 sampai 100 Dok. Alhamdulillah. Oh ya. Dan pesertanya sangat banyak, ini sangat luas. Saya lihat mohon izin mengundang ada Bapak Dekan dari Universitas Marwah Dewa, Dr. Anom. Ada juga hadir di sini. Nggih. Matur nuwun, Dokter sudah hadir jauh-jauh. Monggo Dr. Anom, silakan. Silakan Dok. Mudah-mudahan impact-nya jurnal respirasi ini semakin luas ya, Dr. Alfian dan Dr. Win ya. Amin. Matur nuwun. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada para penulis yang sudah mempercayakan tulisannya ke jurnal respirasi ya. Meskipun masih belum level Scopus, tapi pelan-pelan insya Allah kita akan mengarah ke sana, Prof, Dokter. Tulisan kali ini sangat luar biasa ya, baik Dr. Budi, Dr. Teguh maupun Prof. Abdurrahman. Saya tidak menanyain, mengkomentari saja ya, bahwa untuk Dr. Budi, AI di saat kita mulai berpikir, Dr. Alfian, Dr. Budi sudah menjalankan. Publikasi. Artificial Intelligence dan penelitian kali ini N-nya juga sangat besar sekali, dan tolong dihakikan ya Dr. Budi ya, ini sangat berharga dan insya Allah akan banyak menolong pasien ya. Kita tidak tahu, mudah-mudahan nggak terjadi outbreak seperti ini ya, tapi kedepannya ada outbreak yang baru, tinggal ini disetting dikit, sudah menyesuaikan, sudah jalan ya Dr. Alfian ya, kalau menurut hitungan artificial intelligence. Mudah-mudahan Dr. Budi juga mengulik selain COVID, TB ya, TB di perifer itu kan juga mungkin nggak semudah di rumah sakit rujukan ya, ada gene expert, ada BTA sputum, mungkin dengan foto torat. Nah, dengan AI ini di cover apabila bisa meningkatkan sensitivitasnya, cakupan TB lebih meningkat lagi. Mungkin aja Indonesia rankingnya TB-nya naik lagi kalau di filter seperti ini ya, karena sangat bagus sekali ini AI-nya ini. Saya sangat menghargai ini. Kemudian Dr. Teguh, kasusnya juga sangat jarang sekali, saya juga baca di literatur, dose Porter syndrome ini sangat jarang, dan terima kasih sudah mengsubmit tulisannya di jurnal respirasi. Dan ini menarik sekali ketika diambil tumornya, gula darahnya langsung membaik ya, membaik. Keren sekali tulisannya tentang dose Porter syndrome ini. Terima kasih Dr. Teguh dan Prof. Abdurrahman. Saya memiliki PR besar, Prof. Abdurrahman. Saya diberikan PR menulis buku tentang pleural disease. Mudah-mudahan bisa secepatnya terwujud, Prof. Abdurrahman. Amin. Sukses, Dr. Anang. Ini optimal diaphragmatic breathing. Keren banget, Prof. Mudah-mudahan bisa banyak membantu pasien. Ini pasiennya Dr. Alfian yang PPOK ini banyak, Prof. Untuk orang tua bisa, Prof, ya belajar. Kira-kira kalau ada orang lansia gitu berapa kali latihan baru bisa melakukan secara benar, Prof? Berkaitan dengan semangatnya Dr. Istin, jadi semakin semangat, semakin cepat. Dan itu nanti karena pakarnya, maksud saya, yang melatih ini pakar, artinya pakar itu bisa mengkondisikan mana yang bayi, maksudnya mana yang muda, mana yang perempuan, mana yang hamil, mana yang sudah dewasa. Dan pengalamannya bukan Indonesia, tapi seantero dunia. Pernah juga melatih di Alpen, di Eropa sana, sekarang lagi aktif. Sekarang ini lagi, kalau tidak salah, lagi aktif untuk menggerakkan teman-teman di Filipina. Jadi dia di seluruh dunia, Timur Tengah juga digarap, artinya di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Jadi ini beliau ini memang pakar di situ. Jadi untuk yang dewasa atau yang muda atau yang dalam keadaan apapun, yang barat, yang mikro, yang macam-macam, beliau bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Insya Allah. Mantap. Bisa untuk menurunkan berat badan ya, Prof? Dr. Anang. Saya tadi menunggu itu
bisa menurunkan berat badan atau juga meningkatkan vitalitas. Saya wah benar Prof. Betul, iya benar. Alhamdulillah. Prosnya berkurang. Iya. Ya Prof, mudah-mudahan ada penelitian kolaborasi di paru ya Prof ya untuk pasien-pasien dengan PPOK terutama dan asma, barangkali bisa menurunkan eksaserbasi asma dengan latihan pernapasan diaphragmatic breathing ini ya Prof ya. Iya. Saya pikir JR Talk kali ini sangat luar biasa, Dr. Alfian, dan berjalan dengan sangat menarik, sangat sistematik, waktunya juga sangat nyaman untuk disimak. Mudah-mudahan kedepannya akan terus membaik, Dr. Alfian ya. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun, Dr. Anang, Dr. Win, untuk materi sudah disampaikan oleh 3 pembicara. Dr. Budianti dari Aceh mengangkat artificial intelligence di bidang COVID, ya, foto rongsen kemudian dideteksi dengan kecerdasan buatan, gitu. Yang saat ini sedang naik daun. Kemudian yang kedua, Dr. Teguh menyampaikan tentang Dot Spotter Syndrome yang kita ketahui kasusnya sangat jarang dan kita perlu berpikir kalau ada masa pasien sering hipoglikemi. Nah, ingat kasusnya Dr. Teguh, Dot Spotter Syndrome. Nah, itu sangat terguna. Kemudian yang ketiga, materi yang disampaikan oleh Prof. Abdurrahman terkait tentang pentingnya diafragma, pernapasan diafragma, dan itu bukan hanya kaitannya penyakit pernapasan, tetapi yang di luar pernapasan juga bisa bermanfaat, baik termasuk ansites ya, Dr. Win tadi ya juga sudah sampaikan. Oke, terima kasih kepada seluruh pemateri dan panelis, sangat berguna sekali untuk seluruh peserta. Alhamdulillah peserta bertahan dari awal sampai akhir ini di atas 90-100, dan kita juga lihat ada peserta juga dari Zoom, dari YouTube, Dok. Ada juga peserta yang berjoin dari Zoom, karena kita batasi memang Zoom-nya ini 100 saja. Nanti yang di luar Zoom ini kita minta untuk lihat di YouTube, dan ini bisa dilihat ulang kalau mungkin ketinggalan bisa lihat lagi. Untuk yang selanjutnya mengingatkan kepada seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi absensi ada di chat. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, Dok, ini ada sesuatu yang luar biasa. Dalam JR Talk yang ke-6 ini, kita membuat inovasi, ada award, ada penghargaan kepada penulis, ya, para penulis yang disitasi, dan disitasi itu kemudian dimasukkan di Scopus. Ya, nanti harapannya Dr. Budi, Dr. Teguh, Prof. Abdurrahman juga naskahnya itu disitasi, ditulis, disitasi lagi, entah oleh mahasiswanya, oleh kolega, dan kemudian dipublikasi di Scopus, kita awardkan lagi. Dan hari ini kita akan mengundang ada award, Mbak Cindy, Mbak Fia, boleh ditampilkan, boleh dibantu tampilkan. Ada 2 yang kita akan undang, yaitu Dr. Sudarsono dan Dr. Hapsari. Dipersilakan untuk share screen untuk materinya. Mbak Fia, Mbak Cindy, dipersilakan. Yang pertama kami mengundang kepada Dr. Sudarsono, guru kami yang sebelumnya sudah publikasi di jurnal respirasi, dan alhamdulillah disitasi terbanyak dengan judul aspergilloma pada tuberkulosis paru. Tepuk tangan untuk Dr. Sudarsono. Ini materinya bagus, aspergilloma pada TB paru, dan ini sudah disitasi di Scopus. Kalau dicek di websitenya Scopus akan terlihat ini ada namanya Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono ada hadir di sini juga. Matur nuwun, Dokter. Ini penghargaan untuk Dr. Sudarsono telah publikasi di Scopus. Ini jurnal di respirasi, kemudian disitasi di Scopus. Disitasi. Selamat kepada Dr. Sudarsono mendapatkan penghargaan sebagai Most Cited Award di jurnal respirasi yang disitasi. Mohon Dokter mungkin ada 2 patah kata, dipersilakan Dok, bagaimana tips dan triksnya bisa disitasi, Dok. Monggo, Dok. Alhamdulillah diberi penghargaan ya. Terima kasih Dr. Alfian. Ya, sepertinya sih ya kaget juga ya kok tiba-tiba ada ini, tapi terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Jadi salam ya untuk ada Prof. Abdurrahman, ada Waalaikumsalam. Teguh, ya apa kabarnya Teguh ya? Kita dulu sering lungo bareng-bareng ya sama Prof. Iya, mesti nih. Suwe, nggak ketemu.
Kemudian Dr. Budianti ya, selamat ya. Kemudian Terima kasih dok, salam sehat dok, saya muridnya. Jadi salam ya dan teman-teman ya, Dr. Winara, Dr. Alfian, Dr. Isnida, itu biasa kita semua setiap hari. Jadi terima kasih atas penghargaannya ya. Jadi begini, jadi saya ini jurnal respirasi luar biasa ya, betul-betul luar biasa ya. Mudah-mudahan akan naik terus peringkatnya. Sudah masuk fokus. Amin. Itu memang salah satu yang itu adalah makin banyak yang citasi itu akan menaikkan peringkatnya. Jadi itu oleh karena itu mungkin masukan, asupan dari teman-teman sebanyak mungkin mengirimkan naskah-naskahnya ke jurnal respirasi ya. Dan mungkin perlu ada trik-trik memang seperti yang disampaikan Dr. Alfian supaya bisa disitasi ya oleh semuanya termasuk yang mau submit atau ya submit ke Scopus ya. Nah, yang pertama itu memang open access, jelas jurnal respirasi itu open access ya. Jadi pasti akan terdeteksi ya di Google ya. Nah, kemudian yang menarik itu ya, ketika ada seorang penulis yang mau mensubmit ke suatu jurnal, ya, maka memang mesti yang pertama dicari yang open, tentunya yang open access ya. Nah, open access itu ada yang bayar, ada yang tidak. Ya, ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, sebenarnya itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat dari program jurnal Finder. Ya, di Elsevier. Di sana nanti akan ada keluar macam-macam jurnalnya apa, ya, bayar apa tidak, ya, termasuk level fee-nya berapa, kemudian rate-nya ketika akan bisa accept dan seterusnya. Itu satu, ya, harus kalau memang harus open access kalau sebisa mungkin, ya. Sebenarnya kalau ada open access ya bisa dimasukkan ke repository ya, itu bisa. Kemudian yang kedua itu sepertinya kata kunci ya. Kata kunci itu sangat penting ya, karena kata kunci ini yang akan dicari oleh seorang yang mau menulis ya. Jadi seperti ini ya, contohnya ya, seperti usahakan kata kunci itu muncul di salah satu kata di judulnya ya. Jadi contohnya yang punyanya Dr. Budianti ya. Orang sekarang kan lagi cari-cari jurnal mengenai atau menulis, kemudian cari-cari jurnalnya mengenai artificial intelligence. Ya. Itu mohon maaf, itu belum kelihatan di keyword. Ya, judulnya. Ya. Itu kalau muncul ya. Kemudian di dalam abstraknya itu kata kunci itu juga sering-sering muncul. Jadi ketika seseorang itu mencari ya dengan keyword tersebut, maka jurnal kita lah yang nanti akan keluar di atas. Itu salah satu yang mungkin agar karya-karya kita itu pertama kali yang dilihat dan yang mungkin akan disitasi. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah kalau bisa kita itu menulis ya, itu kalau punya karya-karya sebelumnya yang memang sebidang atau dalam topik yang kurang lebih sama, itu kita kutip. Tapi oleh karena itu mengutip referensi sebanyak-banyaknya dari jurnal-jurnal, berbagai jurnal itu sebenarnya kurang pas. Ya, karena nanti orang akan cenderung nanti yang dilihat itu adalah referensinya yang nanti akan diambil, bukan tulisan kita yang ada jurnal. Jadi sedapat mungkin dibatasi, kalau bisa kita punya karya yang sebelumnya sudah pernah terbit itu bisa disitasi, ya itu salah satu yang lain. Kemudian masalah data spesifik ya. Jadi begini, jadi ketika seorang menulis ya, seorang menulis misalnya begini mengenai epidemiologi TB. Ketika kebetulan penulis itu adalah orang di Jawa Timur. Ya, penulis di Jawa Timur, ya dia akan lebih baik ketika dia di dalam background-nya itu menulis epidemiologi global
epidemiologi di mana di Indonesia misalnya, kemudian di tempatnya dia itu yang kadang-kadang sering dicari. Ya, misalnya Dr. Alfian menyatakan angka di Surabaya misalnya ya, atau di Jawa Timur, itu akan menjadi, itu adalah spesifik yang jarang sekali ada di jurnal-jurnal yang lain. Jadi itu kalau ada seorang penulis yang menginginkan data itu, maka dari situlah nanti akan disita. Nah, yang berikutnya itu adalah jurnal kita itu atau mungkin dipresentasikan. Jadi begini. Jadi saya sering melihat para presenter itu kalau mempresentasikan itu lebih banyak pakai jurnal-jurnalnya karya-karya orang lain. Ya. Akan lebih baik kalau ada karya-karya kita itu dipresentasikan di situ, di dalam presentasi itu, sehingga para peserta yang tertarik ya. Jadi saya pernah itu waktu di Beijing itu saya pernah presentasi mengenai program public private di Indonesia. Nah, itu ada seorang yang peserta ya, dia minta ya jurnalnya yang saya itu untuk apa yang akan ditulis di sana ya. Pada waktu itu sayangnya saya memang tidak ada jurnalnya, saya hanya mengambil dari data-data yang ada di Indonesia dan tidak ada jurnalnya. Itu sayang sekali ya. Kalau saya punya kan pasti si peserta itu akan mensitasi. Tuh. Kemudian promosi ke peneliti lain itu juga penting ya. Jadi kalau kadang-kadang kita berbincang-bincang, mungkin kita bisa ngomongkan kita punya karya-karya seperti ini yang mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa dipakai sebagai salah satu referensi misalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu reviewer. Nah, reviewer itu kalau kita kebetulan bisa masuk menjadi sebagai seorang reviewer, ya. Jadi saya sering melihat ya beberapa kali karya-karya saya yang di reviewer itu minta, ya dia menuliskan salah satu narasi yang sebenarnya adalah dari tulisan dia dari majalah tertentu. Nah kalau saya sih ya nurut saja karena akan banyak diterimanya. Nah, itu sering saya digitukan. Nah itu kalau kita kebetulan menjadi reviewer ya dan ternyata bahwa apa yang kita review itu adalah senada dengan karya-karya kita dan merasa bahwa ada narasi dari karya kita yang sebenarnya bisa masuk di situ. Nah itu bisa disampaikan di dalam poin-poin review itu dan pasti akan dimasukkan. Ya seperti itu aja Dr. Alfian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sudarsono telah berbagi tips kepada kita tentang bagaimana biar naskah kita bisa disitasi. Kemudian monggo untuk yang selanjutnya yang mendapatkan award siapa? Mbak Fia disampaikan share screen selanjutnya. Untuk yang kedua ini yang mendapatkan award adalah Dr. Hapsari. Disampaikan slide-nya. Jadi ada dua yang kita mendapat award, yaitu pertama Dr. Sudarsono, yang kedua Dr. Hapsari. Silakan di slideshow. Sudah kelihatan kok Dr. Alfian. Untuk yang kedua ini Dr. Hapsari dengan POTS disease gitu. Okay. Judulnya singkat 2 kata aja, POTS disease. Okay. Mungkin ada dua patah kata. Silakan.
Nggih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya salam hormat dokter kepada guru-guru saya, Dr. Sudarsono, Dr. Naryani, Dr. Alfian, dan para senior semuanya. Terima kasih Dok, matur nuwun sudah diberi kesempatan, diberi penghargaan kali ini dari artikel yang kami waktu itu berjudul Post Disease, terutama juga kepada Dr. Tuti Kusmiati yang waktu itu sebagai penggagas dan pemberi ide waktu itu untuk membuat jurnal artikel tentang Post Disease ini, Dokter. Jadi mungkin karena temanya tentang umum ya Dok, tentang tuberkulosis, jadi mungkin jadi bisa dimanfaatkan dan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu Dokter, mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jurnal Respirasi yang telah memberikan penghargaan ini kepada kami. Matur Dokter. Matur nuwun Dokter Hapsari. Nggih, Dokter. Juga. Mudah-mudahan nanti ke depan semua naskah yang ada di Jurnal Respirasi, baik punya Dr. Sudarsono, Dr. Hapsari, punya Dr. Budianti, Dr. Teguh, sama Prof. Abdurrahman, nanti banyak yang mensitasi, bisa mahasiswa yang jadi bimbingannya, ayo kamu awas kalau nggak citasi naskah saya. Nanti bisa banyak nanti ya citasi gitu ya Dr. Win. Tenang ya. Ada awasnya itu. Karena materi juga sudah disampaikan semua, kita juga memiliki keterbatasan waktu. Kami menghargai waktu yang disempatkan oleh para pembicara, para penulis dan yang mendapatkan award. Kami akhiri untuk sesi Jurnal Respirasi Talks ke-6 hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam Jurnal Respirasi Talks yang selanjutnya. Penerbitan 1 bulan kita akan mengundang dengan para penulis, para autor yang materinya sangat bagus-bagus yang kita bisa undang di dalam materi Jurnal Respirasi Talks yang selanjutnya. Kita mengundang untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk mensitasi, mensubmit yang penting, mensubmit di Jurnal Respirasi. Insya Allah bulan Mei kita akan publikasi yang volume yang 2. Deadline tanggal 28 Februari, dipersilakan untuk segera membuat naskah dalam bahasa Inggris yang sebagus-bagusnya, bisa penelitian, bisa kasus, bisa case report, maupun literatur review. Mau bikin systematic review, meta analisis, silakan, sangat diizinkan. Gitu. Saya akhiri, Dr. Win, Dr. Anang, sudah cukup untuk hari